Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masih banyak kenikmatan dengan memulai hari ini dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sudah sholat malam, maka itu keutamanya kembali kepada Allah. Dia digunakan Allah untuk melakukan sholat malam dan berikutnya juga dia menjaga sholat subuh dengan berjamaah. Maka ini juga tidak lepas dari taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita insyaallah membahas tentang kaidah-kaidah persucian jiwa dari kitab Syekh Abdul Razak Hafizahullah Anhu Mu'arif bi Tazkiyati Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa atau dalam pensucian jiwa. Pembahasan pensucian jiwa sangat penting bagi kita semua. Alasan yang pertama, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan umat manusia, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran maksiat dan juga keburukan-keburukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk membacakan kitab Al-Quran Karim, mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, menyampaikan kepada mereka hal-hal yang belum mereka ketahui dan mensucikan jiwa mereka. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya masalah pensucian jiwa. Satu hal yang hendaknya kita perhatikan dengan baik, sebab manusia itu iman yang berkaitan dengan Allah. Kebanyakan atau sebagian orang itu perhatiannya kepada perkara-perkara lahiriah, penampilan lahiriahnya, bagaimana supaya tampil menarik, tampil bersih, wajah bersinar, bau badannya enak, bajunya rapi, disetrika, bersih, tanpa noda. Dan perhatiannya kepada dirinya atau kepada tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, sementara perhatian terhadap hatinya atau terhadap jiwanya itu kurang. Begitu pula ketika fisiknya sakit, orang sebagian sudah tahu obatnya. Kalau saya begini, obatnya itu. Kalau saya itu hanya begini, obatnya itu. Tapi kadang-kadang kalau jiwanya sakit, di sini bukan artinya gila, bukan. Jiwa sakit itu tidak mau ibadah, kufur kepada Allah atau meremehkan sunnah,
atau punya pandangan-pandangan yang tidak diterapkan oleh syariat. Semua agama sama, ini penyakit. Atau mencintai orang kafir, menyukai kekufuran, ini juga penyakit. Nah, kadang-kadang kalau ada semacam ini, dia tidak merasa kalau jiwanya sedang sakit atau bermasalah. Malah kadang-kadang menganggap dirinya itu hebat karena bisa meniru orang-orang kafir dalam pakaiannya, bisa meniru orang kafir dalam gaya rambutnya. Ini adalah suatu kesalahan karena Islam sudah punya identitas sendiri, sudah punya ajaran sendiri yang itu merupakan ajaran terbaik. Alasan kedua kenapa persucian jiwa itu penting, Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syams bersumpah dengan 11 makhluknya untuk menegaskan tentang pentingnya pensucian jiwa dan bahayanya mengotori jiwa. Jadi kita semua insya Allah sudah hafal Asy-Syams wa Syamsi wa Duhaha dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sumpah-sumpah yang banyak ini untuk menegaskan wa nafsi wa ma sawwaha falamma fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Sumpah itu tidak disampaikan kecuali dalam urusan penting. Yang ngantor kita akan mulai ini urusan pentingnya. Sumpah yang disampaikan kecuali urusannya penting, ada urusan penting, ada perkara penting. Apalagi kalau sumpahnya disebutkan banyak sekali, sehingga sepantasnya kita menaruh perhatian tentang perkara yang ditekankan dengan sumpah yang sebanyak 11 kali itu, bahwa jiwa sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Aslul zakah, akar dari makna az-zakah itu az-ziyadatu fil khair. Kalau kita menyebut atau mendengar kata zakatun az-zakah, pada asalnya maknanya adalah bertambah dalam kebaikan. Makna dasar dari az-zakatu az-ziyadatu fil khair, bertambah dalam kebaikan. Nah, maksud dari ayat ini kata beliau, anna man sa'a fi tazyiyati nafsi, barang siapa yang berusaha dalam mensucikan jiwanya, usaha mensucikan jiwanya, wa islahiha, dan memperbaiki jiwanya, wa sumumiha, dan usaha untuk meninggikan derajat jiwanya, bil istiktsari min al-ta'ati wal khairat, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan, walitiah dan syururi wasayat, dan menjauhi dari keburukan dan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, tahaqqaqa falahu, maka keberuntungannya itu akan terwujud atau terrealisasikan. Jadi siapa orang yang keberuntungannya itu diperoleh oleh orang tersebut, terwujud dan terrealisasikan? Orang yang berusaha mensucikan jiwanya, orang yang terus berperhatian memperhatikan bagaimana supaya jiwanya lebih baik, supaya jiwanya menjadi sami yang jadi tinggi, jika menyukai hal-hal yang mulia, menyukai hal-hal yang terbaik, ingin mendengarkan tilawatul Quran, misalnya ingin membaca zikrullah,
Orang seperti ini orang yang tahap falahu, keberuntungannya itu sudah terrealisasikan. Dan bagaimana dengan makna waqad khaba man dassaha? Aslu tatsiyati, kalau tadi bicara tentang asal makna az-zakah, sekarang asal makna at-tatsiyah. Dassaha huwa ikhfa, menyembunyikan. Sungguh merugi orang yang menyembunyikannya. Tapi apa maksud dari menyembunyikan ini? Karena beliau fal'asi, orang yang berbuat maksiat, qad akhfa nafsul karimah bi fi'lil athar. Orang yang berbuat maksiat itu telah menyembunyikan, telah menutup jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Wa tamaraha bi-radai, dan dia penuhi dengan hal-hal yang hina, perbuatan hina, ucapan yang hina, perbuatan yang rendah, ucapan rendah, pikirannya rendah, pendidikan rendah. Hatta sharat nafsan dani'atan wabi'atan munhadatan. Dengan ini nanti jiwanya akan menjadi jiwa yang rendah, jiwa yang nista, jiwa yang tidak mulia. Ini suatu hal yang dari kita sadari. Ketaatan akan memuliakan seorang hamba, maksiat akan merendahkan seorang hamba. Ketaatan orang yang taat akan memuliakannya, akan meninggikan derajatnya. Dan sebaliknya, perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba itu pasti merendahkannya, menghinakannya. Walaupun orang-orang memuliakannya, walaupun dia banyak yang ngefans kepada dia, walaupun banyak followernya, itu sudah terhina, menghinakan diri dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ini juga hendaknya menjadi perhatian kita semua sebagai hamba Allah dan juga sebagai anak-anak pesantren. Taat kepada Allah itu kemuliaan, tunduk kepada Allah itu kemuliaan, sholat lima waktu itu kemuliaan, berhijab itu kemuliaan, membaca Quran kemuliaan, dan ketaatan-ketaatan lain adalah sumber kemuliaan bagi seorang hamba. Dan sebaliknya, maksiat dengan seluruh jenisnya itu adalah kehinaan sebenarnya, kehinaan bagi pelakunya. فالنفوس الشريفة لا ترضى الموت إلا بأعلاها. Jiwa-jiwa yang mulia, yang bersih, tidak menyukai segala sesuatu kecuali yang tinggi-tinggi. Yang paling tinggi tentu yang mengharap ridha Allah Ta'ala, mengharap surga, yang mengharap karunia Allah di surga nanti. Jika kita yang tinggi, sehingga kemudian dia melakukan apa saja demi menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau capek-capek untuk beribadah, mau lelah-lelah untuk puasa demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citanya tinggi, akhirat, bukan hanya dunia. Wa nufusun dani'atu, sementara jiwa-jiwa yang rendah, tahun muhawalat dan dia akan berjalan sekitar perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang rendah, yang sepele, yang tidak bermanfaat, yang buruk dan dilarang oleh syariat. Jiwa yang rendah itu dimisalkan di sini seperti al-dubar al-aqdar, namanya al-dubar al-aqdar, seperti lalat yang dia itu
berada di tempat-tempat yang kotor, berkeliarannya di tempat-tempat kotor, di tempat sampah, di tempat-tempat pembuangan, di tempat-tempat yang bau. Disitulah ada al-jubal, ada lalat. Nah, orang yang jiwanya kotor, orang yang jiwanya rendah, perumpamaannya seperti lalat yang suka berkeliaran di tempat-tempat kotor, di tong sampah, di tempat-tempat yang busuk dan bau. Sementara orang yang mulia jiwanya ingin bersama orang-orang baik, bersama dengan perbuatan-perbuatan baik di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat mulia seperti masjid, majelis ilmu, atau tempat-tempat lain yang memang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang mulia dan tinggi tidak ridha untuk berbuat zalim, tidak mau untuk berkata-kata yang kotor, tidak mau untuk mencuri, tidak mau berkhianat, karena dia terlalu mulia untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sementara jiwa yang rendah, nisa, maka karakternya berlawanan dengan itu. Setiap keburukan yang diinginkan, setiap pelanggaran syariat diinginkan, dia akan lakukan. Dia pun hanya ingin bersama orang-orang yang buruk, bersama orang-orang yang jelek. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصر نفسه أن يعنى بها عناية فائقة. Nah, karena pensucian jiwa itu seperti ini pentingnya, berhubungan dengan keberuntungan dan juga akan membuat orang itu suka hal-hal yang baik, akan terbaik, maka sudah sewajarnya setiap muslim yang perhatian terhadap dirinya, yang sayang terhadap dirinya, untuk memerhatikan masalah ini dengan perhatian yang besar. Kebersihan fisik ya memang harus diperhatikan, rapinya rambut ya perhatikan, bersihnya baju perhatikan. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah kebersihan jiwa kita. Hendaknya mendapat perhatian yang besar dari kita. Pakaiannya bagus, ternyata jiwanya kotornya sekali, kotor sekali. Pakaiannya putih tapi jiwanya penuh noda. Pakaiannya bersih tapi jiwanya penuh dengan iri dengki. Pakaiannya najis, ternyata dia seorang munafik. Gaya bicaranya sangat menarik, ternyata dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini tidak bermanfaat. Baik, kita lihat sekarang al-qa'idatul ula, kaidah pertama. Kita akan ambil beberapa kaidah sesuai dengan waktu yang ada ya. Al-qaidatul ula, kaidah pertama, at-tauhid aslu ma tazku bihi nufus. Tauhid itu materi mendasar untuk mensucikan jiwa. Orang ingin jiwanya bersih, orang ingin jiwanya suci, tidak bisa ditawar-tawar, dia harus bertauhid terlebih dahulu, harus mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, tidak menyebutkannya dengan apapun. Yang baik di Allah rahmatullah ta'ala. Yang pertama ini tentu berkaitan dengan tujuan penciptaan kita, kenapa kita diciptakan, untuk ibadah kepada Allah, untuk mengetahukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid merupakan
poros dari dakwah para nabi dan rasul. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali mengawali dakwah mereka kepada kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga yang dilakukan Rasul kita Muhammad SAW yang diutus di tengah kaum musyrikin, diutus di tengah orang-orang yang rusak keyakinan mereka. Mereka punya sesembahan yang banyak sekali, sesembahan yang sebagian mereka buat sendiri. Mereka takut keburukannya, takut sesembahan itu bisa menimbulkan keburukan dan lain-lain. Maka datanglah Nabi SAW dan beliau memerintahkan mereka untuk qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalian la ilaha illallah. Jadi intinya bertauhidlah kalian, tinggalkan seluruh berhala-berhala, tinggalkan seluruh patung-patung, tinggalkan seluruh sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, dia menafikan seluruh Tuhan. Kemudian mengifatkan atau menetapkan ketuhanan yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat yang paling benar. Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Silakan lihat tuhan-tuhan yang disembah manusia sama sekali tidak berhak diibadahi, sama sekali tidak berhak untuk disembah. Manusia misalnya, manusia kok disembah, padahal kita sesama manusia. Binatang kok disembah, padahal manusia lebih mulia. Batu kok disembah, padahal tidak bisa bicara apa-apa. Maka mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang tauhid. Mari kita lihat satu dalil yang menunjukkan pentingnya tauhid dalam mensucikan jiwa. Di surah Fussilat ayat 7 ya. Wawailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Fussilat ayat 6 dan 7. Wawailun lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik. Akan dicatat ini penting. Fussilat 6 dan 7. Bisa dilihat terjemahan, karena penulis Hafidhullah akan menyampaikan tafsiran dari as-salafus salih tentang makna az-zakah di sini. Celakalah bagi orang-orang musyrik, yaitu alladzina la yu'tuna az-zakah, yaitu mereka yang tidak menunaikan az-zakah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu kufur kepada akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim Allah mengatakan qala aktsarul mufassirin minas salaf, kebanyakan ahli tafsir dari generasi salafus saleh wa man ba'dahum, dan juga setelah mereka mengartikan az-zakah di sini dengan hiya tauhid, yaitu tauhid. Ini tafsiran yang tentu penting buat kita semua untuk memahami tauhid itu perkara pokok dalam mensucikan jiwa. Kalau biasanya zakat itu diartikan zakat mal, yang membersihkan harta pemiliknya, ternyata di sini disampaikan bahwa kebanyakan ahli tafsir dari generasi salafus saleh dan yang seterusnya memaknai, menafsirkan az-zakah di ayat mulia ini dengan at-tauhid, itu orang-orang yang tidak menunaikan tauhid mereka.
orang-orang yang tidak menunaikan iman mereka. Dia tauhid syahadah wa la ilaha illallah wal iman alladhi bihi yazku al-qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa nama. Di makna zakat di sini adalah tauhid, yaitu persaksian la ilaha illallah, dan juga iman yang dengan itu hati seseorang menjadi bersih dan suci. Dan tauhid adalah aslu kulli zakatin wa nama, merupakan landasan pokok setiap kesucian dan juga perbaikan dan pertumbuhan. Dan kalau tauhid itu menjadi materi yang pokok, yang paling penting, paling mendasar dalam mensucikan jiwa, maka sebaliknya syirik itu materi yang paling berbahaya bagi jiwa manusia. Begitu orang syirik langsung kotor sekali. Ancamannya apa? Kalau orang berbuat syirik kepada Allah SWT dan tidak bertaubat, dia kufur, keluar dari Islam, amalannya terhapuskan dan diharamkan untuk masuk surga. Ini satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mati dalam keadaan syirik. Fala zakat li nafsi illa bi tahqiqi tauhid, maka tidak ada kesucian jiwa kecuali dengan mewujudkan dan merealisasikan tauhid, wa ifradillahi bil ibadah, dan mengisahkan Allah dengan ibadah, wa ikhlasil amal lahu, dan mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari poin pertama, tidak mungkin terwujud pensucian jiwa kecuali dengan mengamalkan tauhid, dengan mengisahkan Allah Ta'ala dalam seluruh ibadah yang dikerjakan seorang hamba, dan juga dengan mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syirik itu sangat berbahaya sekali, betul-betul mengkotori jiwa seseorang. Demikian juga riya yang merupakan syirik kecil juga akan mengotori jiwa seseorang. Dari sini ikhwan rahimahullah ta'ala, penting buat kita untuk belajar tentang tauhid, tentang hakikat tauhid, tentang hal-hal yang menguatkan tauhid, menyempurnakan tauhid, dan sebaliknya kita pelajari hal-hal yang membahayakan tauhid kita, mengurangi tauhid kita demi keselamatan diri kita dan demi kebersihan dan kesucian jiwa kita. Wala zakat li nafsi, dan tidak ada kesucian bagi jiwa illa bitaqdisiha minasyirki, kecuali dengan membersihkan jiwa itu dari kesyirikan, bi jami'i anwa'i, dengan seluruh jenisnya, syirik besar atau syirik kecil, wa taqdisiha min kulli ma yunadu tauhid wa yudhibu, dan juga membersihkannya dari semua yang bertentangan dengan tauhid atau yang melemahkan tauhid seorang hamba. Maka sekali lagi, pelajaran tauhid tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya, difahami. Belajar itu untuk paham, belajar itu untuk diyakini dan diamalkan, bukan untuk diujikan. Betul diujikan, tapi diujikan di dunia ini. Ketika ada acara-acara kebaikan, kalian ikut apa tidak? Ujiannya. Ketika tidak ikut, sejauh mana kalian itu kuat dalam menghadapi omongan-omongan orang? Oh, dia tuh begini, dia begini, dia begini. Ujian sebenarnya untuk ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau masalah ibadah, ujiannya dia beribadah, mengamalkan tidak? Dia berakhlak mulia apa tidak? Belajarnya tentang akhlak mulia, tapi ternyata akhlaknya tercela.
Berarti nilainya berapa? Zon, gitu ya. Zon apa kosong? Ya. Al-Qaidah tsaniyah. Kaidah kedua, ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa itu kunci pensucian jiwa. Sampai jam berapa ini? Doa itu kunci kesucian jiwa seseorang. Pada hari filah rahmatullah ta'ala, penulis Hafizahullah menyampaikan di muqaddimah poin ini bahwa doa itu termasuk ibadah yang paling utama. Jadi ingat, doa ketika orang berdoa mengangkat tangannya memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, dia sedang melakukan ibadah yang mulia, termasuk ibadah yang paling mulia. Padahal dia sedang minta kepada Allah, ya Allah, bila aku rezeki ilmi, bila aku ilmu, bila aku keselamatan, bila keridhaan kepada kedua orang tuaku, masukkan mereka ke surga dan lain-lain. Dia sedang berdoa kepada Allah, tapi sebenarnya dia sebenarnya juga sedang melakukan ibadah yang paling utama. Maka jangan pernah malas-malas untuk berdoa. Allah itu sangat mulia dan sangat baik untuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Allah Maha mendengar, Allah Maha baik, Allah Maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Berdoalah, Allah tidak akan bosan mendengarkan doa-doa hamba-hambanya. Doa itu termasuk amalan ibadah yang paling utama, karena dalam doa ada izharan lil ajzi. Di dalam doa itu ada unsur menampakkan kelemahan seseorang. Karena dia minta kepada Allah, bila aku kesehatan ya Allah. Dia sudah ke dokter, dia sudah minum itu, tapi tetap mohon kesehatan dan kesembuhan kepada Allah, dan menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Ta'ala. Wal iftiqar juga di situ tampak wat tadallul, dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada unsur pengakuan seorang hamba terkait kemahakuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak minta kepada selain Allah, tapi mintanya kepada Allah. Berarti Allah itu yang Maha Kuasa untuk mewujudkan kebutuhan dan hajat-hajatnya. Wa lahu atharun 'azim fi fathi abwabil khair, dan doa itu punya pengaruh yang besar sekali dalam terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi seseorang. Seperti yang tadi malam disinggung, orang sudah tahu kebaikan, alhamdulillah, sudah tahu ilmunya tentang satu kebaikan, tulang putih katakanlah begitu. Nah, supaya dia mudah untuk menjalankannya, apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk sholat witir malam ini, besok, lusa, dan seterusnya. Ketika dia berdoa, berarti ada kesembuhan. Ketika dia berdoa, berarti ada tekad. Dia kemudian datang kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu khairin tarjuhu li nafsik wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah. Setiap kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu, wa turidu, dan yang juga engkau kehendaki, tentunya hadir bil was untuk dirimu, untuk keluargamu, ya ibu dan lain-lain.
dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, fatlubuhu minallah, maka mintalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya jelas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah malas-malas untuk berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang baik dan mustajab. Wa an Mutarrib bin Sihir, dari seorang tabi'in dan Mutarrib bin Sihir rahimahullah, tadzakkartu majma'al khair. Aku sedang merenungi apa sebenarnya pangkal dari kebaikan. Poros kebaikan itu apa? Kan kebaikan itu banyak. Kata beliau, ada puasa, ada sholat dan yang lain-lain. Dan ternyata kebaikan-kebaikan ini fiyadillah, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau engkau tidak mampu mendapatkan sesuatu yang ada di tangan Allah kecuali dengan memintanya, hingga kemudian Allah memberikannya, fa'idha jimal khairi dua, maka pangkal dari kebaikan itu adalah berdoa. Sumber kebaikan itu berdoa. Ada sholat, ada macam-macam, agar orang dimudahkan untuk ini semua, untuk sholat, untuk belajar, untuk paham ilmu, maka kunci di kebaikan atau pangkal kebaikan adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngantuk-ngantuk silakan disadarkan. Belakang itu panitia nggak ada kopi ya. Panitianya siapa? Nah, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencantumkan satu doa. Semoga kalian semua sudah hafal itu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Siapa belum? Belum. Kita baca dulu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nafsi taqwaha. Tapi ya Allah, ati itu berilah aku, berilah pada jiwaku ketakwaannya. Ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwaku ketakwaannya, jiwa yang bertakwa, yang selalu mengutamakan perintah Allah Ta'ala, yang selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Seperti pesan Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa zakkiha, Allahumma ati barang-barang, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Apa arti wa zakkiha? Dan sucikanlah dia. Ini yang berhubungan dengan pembahasan kita. Mohon kesucian jiwa kepada Allah Azza wa Jalla. Anta khairu man zakkaha. Betul? Engkau sebaik-baik dan yang mensucikan jiwanya. Baik. Seperti kita sudah bahas, ada contoh doa dari Nabi SAW yang intinya mohon kesucian jiwa. Mohon Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita. Doa ini kata Syekh, di dalam doa ini ada isyarat, ada catatan bahwa tazkiyatun nufus, pensucian jiwa itu orang tidak bisa jiwanya suci dan bersih kecuali kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Di urusan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah berdoa dan mohon kepada Allah Ta'ala. Kita tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah dalam masalah pensucian jiwa. Ya Allah, kalau jiwaku seperti ini, nanti saya tidak akan selamat dan beruntung.
Wa a'dhamma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillah. Perkara yang paling penting yang akan memudahkanmu untuk berdoa dalam masalah ini, supaya kita dalam doa-doa kita juga terselip permohonan kesucian jiwa, dan kemudian kita banyak melakukannya. Faktornya adalah kalau kita mengetahui bahwa kebaikan dan kesucian jiwa kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, perkara yang paling penting yang akan memudahkanmu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala tentang kesucian jiwa ini adalah kalau untuk mengetahui bahwa kesucian jiwa itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mensucikan jiwa orang yang dikehendaki untuk menjadi orang-orang yang bersih. Balillahu yuzakki man yasha. Dan Allah itulah yang mensucikan jiwa orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Al-Qaidah Salisah, Al-Quranul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Karim adalah sumber dan mata air pensucian jiwa. Sumber dan mata air pensucian jiwa. Kalau kita ingin jiwa kita bersih, maka hendaknya mengikuti atau memahami petunjuk-petunjuk dan kandungan-kandungan Al-Quranul Karim. Jadi di poin ini saya menekankan agar orang yang menginginkan kebersihan jiwa, maka dia tahu sumber petunjuk untuk mensucikan jiwa, mata air untuk mensucikan jiwa itu adalah Al-Quranul Karim. Faman arada tazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Siapa saja yang ingin kesucian jiwa bagi dirinya, hendaknya dia mencari itu di kitabullah. Dalam Al-Quran ada perintah-perintah ibadah, dan semua ibadah itu akan mensucikan jiwa seseorang. Ada juga larangan-larangan. Siapa saja yang menjauhi larangan Allah, maka akan suci jiwa. Ada kisah-kisah juga yang terbalik, yang akan membuat orang itu menjauhi hal-hal yang mengotori jiwanya, kekufuran kepada Allah, kesyirikan, atau kisah-kisah yang berbicara tentang orang-orang baik, bagaimana kemudian mereka selamat karena mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada perintah untuk menjaga pandangan, perintah yang terarah kepada laki-laki perempuan agar mereka menentukan sebagian pandangan. Nah, ini suatu hal yang penting dalam mensucikan jiwa. Kalau orang itu tidak mengendalikan matanya, jelalatan, yang benih-benih dilihat, yang yang menarik-menarik dilihat terus, dipantengin terus, ini pasti akan menjadi sesuatu yang mengotori jiwa. Karena pandangan itu salah satu panah-panah syaitan, ya. Kenapa bagaimana seseorang berbuat zina, bagaimana seseorang melakukan perbuatan fahisyah, ya, dimulai dari pandangan, entah pandangan langsung di dunia nyata atau pandangan di dunia maya, atau mungkin juga di dunia apa lagi? Nyata, dunia maya, alam mimpi mungkin, ya. Nafrahun wa mu'isamun wa wa'dun wa liqa'u. Ini urutannya. Saling pandang, kemudian akhirnya tersenyum, kemudian janjian ketemu di mana, akhirnya bertemu. Setelah pertemuan, banyak hal buruk yang akan terjadi.
berinisiatif terhadap jadi palsu, jadi gombal yang ada di misalnya kenalan di Facebook, kenalan di mana-mana, itu hendaknya langsung ditutup, langsung tidak dilayani demi kebaikan, kesucian dan juga martabat kita dan juga kebaikan keluarga kita. Baru 3 ya, padahal 10 gimana ini? Kita lompat ke kaidah saminah. Kaidah ke-8. Ya cepat selesai itu. Takhayyurul julasa wa intiqadur rufaqa. Memilih teman-teman dan selektif untuk mencari kawan. Sama saja. Memilah-milih teman, selektif dalam memilih teman. Tidak semuanya dijadikan teman, tidak semuanya dijadikan sahabat akrab, apalagi. Qala Al-Fatihah rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi hari dan petang hari mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Kahfi ini ada perintah bihal amru bi surbatil akhyar, perintah untuk berkawan dengan orang-orang baik. Siapa orang baik di sini? Yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari. Wa mujahadatin nafsi 'ala suhbatihim, dan berusaha keras untuk mau berkawan dengan mereka. Mereka itu orang baik. Ayo saya harus berkawan baik dengan dia. Oh, tapi agak baru harus misalnya. Dia itu jarang mandi misalnya. Ya, tapi dia orang soleh. Misalnya begitu, untuk memudahkan pembahasan mujahadatun nafs, untuk memaksa diri agar mau berkawan dengan orang-orang baik. Atau tadi keterangan saya cabut tadi, walaupun fuqara, walaupun mereka itu orang-orang yang fakir. Biasanya orang suka berkawan dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya. Di sini paksalah dirimu untuk mau berkawan dengan yang orang-orang baik, meskipun mereka itu orang yang tidak punya apa-apa, meskipun fakir, meskipun rumahnya tidak bagus. Kalau ke rumahnya mungkin tidak dikasih apa-apa, lantainya masih tanah, atau dikasih hanya air putih tanpa ada temannya. Air putihnya pun agak asin karena dari laut gitu ya, dari dekat laut. Sudah sabar karena dia orang baik, dia orang soleh, dia orang solehah, dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala dan juga dalam rangka menjaga iman kita ini. Karena teman itu bisa menggelincirkan, teman itu bisa menggelincirkan, as-sahibus sahib, teman itu bisa menarik dan menggelincirkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan perumpamaan tentang manfaat teman yang baik dan teman yang buruk. Perumpamaan orang yang berteman dengan baik seperti orang yang pergi ke tempat penjual minyak wangi. Kalian pergi ke penjual minyak wangi, minimal apa? Masuk tokonya, wah wangi, walaupun gak kering. Jadi sudah ada suasana yang menyenangkan, baik. Umumnya orang itu
secara fitrah akan menyukai bau-bau yang wangi, aroma-aroma yang wangi. Walaupun mungkin beda-beda, saya suka ini, saya suka itu, tapi umumnya orang itu suka wanginya, suka mencium bau wangi dan sebagainya, tidak suka mencium bau yang busuk. Ada yang suka bau telur busuk? Nanti dicarikan. Dan perumpamannya seperti membawa minyak miski dan orang yang meniup pandai besi, ya, seperti pandai besi. Fa'amil mis, orang yang membawa minyak kasturi atau minyak mis, mungkin orang itu akan memberimu hadiah. Tapi hadiahnya tidak satu botol, tapi menginformasikan. Atau mungkin kamu akan membelinya, atau segera-geranya engkau akan menjamin rihatan thayyibah, akan menghirup aroma yang wangi karena tokonya toko minyak wangi. Artinya apa? Ketika orang temannya baik, minimal dia akan terpengaruh dengan suasana yang baik. Masyarakat akan menganggap si A baik kenapa teman-temannya baik semua. Itu manfaat minimal berkawan-kawan dengan orang yang baik atau berada di tempat yang baik, komunitas yang baik. Orang kumpul dengan geng-gengan itu misalnya. Ya pasti akan dicap itu kayak ini orang yang bukan apa, dia suka sama orang yang mengganggu di jalan. Nah, perumpamaan orang yang punya teman yang buruk seperti pandai besi, ya. Ketika seseorang berada di tempat pandai besi, mungkin ada bara api atau abu panas yang mengenai pakaiannya, jadi bolong, jadi hitam, atau minimal seseorang itu akan mendapati bau yang tidak nyaman, asap, bau belerang, bau yang tidak mengenakan. Pada abdi tafayurul julasa, maka menjadi kewajiban kita semua untuk memilah-milih teman-teman dekat yang membantunya, yu'inunahu 'alal khair, yang membantunya dalam kebaikan, mengingatkan masalah sholat atau mengajak sholat atau mengajak ke majelis ilmu. Fa'innahum min a'dhami asbabi tazkiyati nafsi wa salahiha, karena itu termasuk perkara yang paling penting untuk mendapatkan pensucian jiwa dan kebaikan jiwa. Wa an yahdara khulata asyarr, dan hendaknya seorang hamba menghindari kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang rusak. Fa'innahum akhtaru 'alaihi minal jarab, sungguh dia itu, mereka teman-teman itu lebih bahaya daripada penyakit skabies, ya, penyakit yang menular. Penyakit ada yang bahaya, tapi yang lebih bahaya adalah teman-teman yang merusak, yang nyuruh kita untuk coba ini rokok sedikit aja, satu sedotan misalnya. Coba ini minuman keras, ini minuman lelaki misalnya, satu kedua saja lah, sebanyak-banyak. Atau ini daun yang apa, menyegarkan misalnya, ternyata ganja. Akhirnya apa? Semuanya ditangkap polisi, tangkap apa? Jadi carilah teman yang baik dan jadilah teman baik bagi teman kalian. Carilah kalian teman-teman yang baik dan jadilah teman-teman yang baik bagi teman-teman kalian. Dimanapun kita berada, di sini, di tempat yang lain, atau di rumah, ya, cari teman yang baik. Kemudian bila ada teman yang datang, jadilah teman yang baik, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan dari keburukan. Sekarang cukup, ya. 3 kaidah plus 8 berarti 11. Padahal 10 isinya, gimana ya? 3 kaidah tambah kaidah 8. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.